Ayat hari ini adalah Markus 5 ayat 21-29. Mari kita baca bersama. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tangan Yesus, Tangan Kita. Ketika kita pergi ke ladang misi, ada banyak sekali momen di mana kita berhadapan sangat dekat dengan penduduk setempat, tanpa jarak fisik. Ada saat-saat kita harus berjabat tangan, dan ada juga saat anak-anak datang mendekat dan bersandar pada kita. Pada saat-saat seperti itu, secara alami, kita jadi merenungkan diri kita sendiri. Ketika pergi ke desa terpencil, seringkali kita mendapati orang-orang berada dalam lingkungan di mana mereka tidak bisa membersihkan diri dengan cukup, dan standar kebersihan mereka pun bisa berbeda dengan kita. Namun, jika kita pikirkan baik-baik, sebenarnya kita juga hanya beberapa dekade yang lalu hidup dalam lingkungan yang sama sekali berbeda dari sekarang. Saat menghadapi perbedaan itu, daripada menghakimi orang lain, kita jadi lebih dulu merenungkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Dulu saya pernah bertanggung jawab atas departemen misi di gereja lama saya. Saya mendengar seorang diaken yang setelah kembali dari misi jangka pendek melaporkan dan berkata bahwa ia sangat banyak merenung dan bertobat. Saat melakukan penginjilan di sebuah desa, ada seorang anak yang terus mengikuti tim misi mereka. Ia menunjukkan foto-fotonya, dan di setiap foto anak itu ada di sana, bersama mereka. Seolah-olah ia adalah salah satu anggota tim. Ia terus mengikuti dan berada bersama mereka. Diaken itu berkata, sepertinya anak itu tidak pernah mandi seumur hidupnya. Anak itu terus mengikuti tim misi, mengajak bicara, dan tidak hanya itu, ia juga terus mencoba menyentuh sesuatu dan ingin berjabat tangan, sehingga terasa sedikit mengganggu dan bahkan tidak menyenangkan. Namun karena tidak bisa menunjukkan rasa tidak suka di ladang misi, ia terus menahannya. Di tengah-tengah itu, Tuhan memberinya hati untuk memberitakan Injil kepada anak ini. Maka, semua bertanya, "Jen Injil rumus dua suri." Dan dalam free Injil beri woman dari buah. Ketika ia memegang tangannya, mendoakannya dan memeluknya, diaken itu berkata bahwa ia menerima anugerah yang besar. Awalnya, anak itu terasa sangat tidak nyaman dan mengganggu. Tetapi ketika Tuhan memberinya hati untuk memandang anak itu terlihat sama sekali berbeda. Dan ketika ia melihat dengan hati yang diberikan Tuhan, ia bersaksi bahwa ia bertobat, berpikir, penampilan kotor ini adalah penampilanku dulu. Aku juga seperti ini. Aku juga pernah dalam keadaan seperti ini. Dan ia jadi teringat akan Tuhan kita yang telah merangkul dan memeluknya. Ketika pergi ke ladang misi, banyak sekali kejadian seperti ini, di mana kita pergi untuk memberi, tetapi malah kembali dengan menerima. Kita juga terkadang mengalami situasi di mana kita tidak ingin bersentuhan dengan orang lain. Namun, kita harus ingat bahwa ada banyak juga kasus di mana kasih dan kehidupan tersalurkan melalui sentuhan itu. Perikop hari ini sebenarnya juga merupakan kisah seperti itu. Saya telah menyampaikan bahwa kisah penyembuhan orang gerasa pada perikop sebelumnya bukanlah sekadar kisah pengusiran setan, melainkan kisah di mana Yesus mengubah kenajisan menjadi kesucian. Kisah dalam perikop hari ini pun demikian. Perikop hari ini adalah kisah penyembuhan dua orang perempuan yang saling terkait. Yang satu adalah kisah penyembuhan putri kecil Yairus, seorang kepala rumah ibadat, dan yang lainnya adalah kisah seorang perempuan yang telah menderita pendarahan selama bertahun-tahun. Kedua perempuan ini dihubungkan oleh angka 12 di dalam cerita. Anak perempuan itu, putri Yairus, berusia 12 tahun. Dan perempuan yang menderita pendarahan telah menderita selama 12 tahun.
Demikianlah dicatat dalam Alkitab. Jadi, jangka waktunya sama. Jangka waktu hidup anak perempuan itu dan jangka waktu penderitaan pendarahan adalah sama, yaitu 12 tahun. Di dalam kedua kisah ini, motif yang juga muncul sebagai kesamaan adalah kesucian dan kenajisan. Putri Yairus nantinya akan menghadapi masalah persentuhan dengan mayat, yaitu kematian, yang dianggap najis. Dan penyakit perempuan, yang pendarahan adalah penyakit yang menajiskan. Karena pendarahan ini adalah penyakit yang menajiskan, pada prinsipnya perempuan seperti itu tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Sebab, orang-orang percaya bahwa jika orang yang tahir bersentuhan dengan orang atau benda yang najis, maka orang yang tahir itu akan menjadi najis. Namun, dalam perikop hari ini, muncul sebuah ungkapan yang sangat penting yang mematahkan tradisi ini. Dan ini muncul secara umum terkait dengan kedua perempuan tersebut. Mari kita baca terlebih dahulu perikop yang berkaitan dengan Putri Yairus. Mari kita baca bersama ayat 22 dan 23 dari perikop hari ini. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Amin. Tolong ingat ayat ini. Dan sekarang, kisah perempuan yang menderita pendarahan, mari kita baca bersama ayat 27 dan 28 dari perikop hari ini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Apakah Anda menemukan kesamaan dari dua perikop yang baru saja kita baca? Apa yang diminta Yairus kepada Yesus adalah agar ia meletakkan tangannya di atas putrinya. Ia memohon, letakkanlah tanganmu atasnya. Sementara itu, perempuan yang menderita pendarahan, diam-diam mendekati Yesus dari belakang dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh jubahnya. Tangan muncul sebagai kesamaan. Tangan Yesus dan tangan seorang perempuan menghubungkan Yesus dengan perempuan itu. Tangan itu menghubungkan Yesus dengan Putri Yairus dan juga menghubungkan Yesus dengan perempuan yang menderita pendarahan. Ayah dari seorang anak perempuan memohon agar Yesus meletakkan tangannya di atas putrinya. Dan perempuan yang lain, meskipun tahu itu dilarang, mengulurkan tangannya sendiri kepada Yesus, mengungkapkan kerinduannya untuk setidaknya menyentuh jubahnya. Tentu saja dalam kasus Putri Yairus, karena ia belum meninggal, ia masih agak jauh dari kenajisan. Meskipun demikian, di bagian akhir cerita ini, Yesus membangkitkan Putri Yairus yang telah mati dengan cara menyentuhnya, yaitu memegang tangannya dan membangunkannya. Meskipun kasus Putri Yairus demikian, kasus perempuan yang menderita pendarahan memiliki potensi masalah yang sangat serius. Ini karena arah tangannya. Perempuan itu mengulurkan tangannya ke arah Yesus. Menurut hukum Taurat pada masa itu, ini adalah tindakan kriminal yang bisa membuatnya dilempari batu sampai mati tanpa bisa membela diri. Itu adalah tindakan sengaja menajiskan orang lain dengan mengulurkan tangan. Dan terlebih lagi, karena seorang perempuan melakukan hal itu kepada seorang laki-laki, jika ketahuan, ia pasti akan langsung dilempari batu sampai mati. Namun, kesimpulan dari kisah ini adalah sebagai berikut. Mari kita baca bersama ayat 29 dari perikop hari ini. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Dalam tradisi orang-orang pada masa itu, kisah ini seharusnya berakhir dengan cerita tentang seorang perempuan yang menajiskan seorang laki-laki dihukum dengan kejam. Hukuman bagi perempuan yang menularkan kenajisan kepada laki-laki yang tahir, seharusnya begitulah cerita ini berakhir. Mungkin kisah kita juga, seandainya Yesus tidak ada, seandainya Yesus tidak datang ke dunia ini dan tidak wafat di kayu salib, kisah kita mungkin juga seharusnya berakhir sebagai kisah hukuman yang begitu kejam, kisah tentang menerima ganjaran. Namun, kisah ini tidak berakhir dengan begitu kelam. Ketika perempuan itu menyentuh jubah Yesus, apa yang terjadi adalah sumber pendarahannya mengering. Sampai-sampai tubuhnya merasakan bahwa penyakitnya telah sembuh. Sekali lagi, dunia selama ini adalah dunia di mana hanya kenajisan yang ditularkan. Kenajisan menciptakan kenajisan, dan kenajisan itu menciptakan kenajisan lagi. Dunia yang dikuasai oleh kenajisan. Namun, yang terjadi adalah kebalikannya. Terjadilah karya di mana kesucian ditularkan. Peristiwa di mana kesucian menang muncul dalam perikop hari ini. Melalui peristiwa inilah, kita juga diselamatkan.
Peristiwa di mana kita diselamatkan berkat Yesus telah terjadi. Perempuan yang najis menjadi tahir melalui persentuhannya dengan Yesus. Tuhan kita Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan hal ini. Untuk mereka yang telah kehilangan kemampuan untuk hidup sendiri karena dipenuhi dosa dan kematian, mereka yang terperangkap dalam lingkaran setan, di mana kenajisan dan kematian ditularkan. Untuk merekalah Tuhan kita datang. Dan ia memutus semua mata rantai lingkaran setan itu dan memulai mata rantai lingkaran yang baik. Zaman di mana kesucian orang yang tahir ditularkan, zaman di mana orang yang najis menjadi tahir, zaman yang baru dibuka oleh Yesus kini telah menjadi zaman seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, saya harap Anda sekalian terhubung dengan Tuhan kita Yesus dan dikenakan kesucian. Jika pikiran dan hati kita tidak terus-menerus terhubung dengan Tuhan, yang akan terus muncul adalah pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang terus mengarah ke arah yang jahat, sehingga kita masuk ke dalam lingkaran setan. Jika kita tidak mengulurkan tangan untuk menyentuh jumbai jubah Tuhan kita akan mengalami kenyataan di mana tanpa sadar, kita akan diselubungi oleh pikiran-pikiran negatif. Untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatif yang mencengkeram kita 12 kali sehari, bahkan lebih dari 12 kali, kita harus mengulurkan tangan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan dengan rela menerima kita. Dan ia akan memutus lingkaran setan yang ada pada kita dan memulai lingkaran yang baik bagi kita. Saya percaya bahwa ia akan memutus semua lingkaran setan yang ada pada kita. Selain itu, hiduplah dalam kehidupan yang menyampaikan kesucian ini. Kehidupan ini kepada sesama kita. Jangan sampai kesucian yang Tuhan berikan kepada kita hanya berhenti pada mentahirkan diri kita sendiri. Kita harus hidup dalam kehidupan yang menyampaikan kesucian Tuhan kita. Kesucian yang telah Tuhan berikan kepada kita, kepada mereka yang hidup tertindas oleh kenajisan. Sama seperti Yesus yang dengan rela mendekati kenajisan dan menerima uluran tangan orang-orang najis, semoga hari ini kita juga dapat dengan hangat menyambut tangan seseorang yang terulur kepada kita. Semoga hari ini menjadi hari di mana kita menyampaikan kehangatan Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita, kepada seseorang di sekitar kita. Hari yang menyelamatkan seseorang, hari yang menyampaikan kehidupan. Saya memberkati Anda sekalian dalam nama Tuhan, agar dapat menjalani hari yang seperti itu.